Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli hatta madat lahum syumusul ma'rifah ra'aw muqattaratiha munkashifah thumma salatu wassalamu alal mustafa madamal hijab Muhammadin sayyidi kulli muqtafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda min syubbihu bi anjumi fil ihtida amma ba'd. Dewan juri yang terhormat, saudara-saudari muslimin dan muslimat yang insya Allah selalu dalam taat dan sehat walafiat. Perkenankanlah saya Renita Wijayanti, berasal dari Universitas Islam Negeri Araniri, yang akan membawakan dakwah lisan yang berjudul Tawakal, Kunci Tenang dalam Kehidupan. Muslimin dan muslimat, banyak kita mendengar betapa orang-orang yang saat ini ditimpahi musibah, tak jarang mereka mengalami stres, depresi, bahkan bunuh diri. Tahun 2022, Indonesia mensurvei terdapat 12,5 juta remaja yang mengalami masalah mental dan 2,45 remaja yang mengalami gangguan mental. WHO juga mengatakan bahwa depresi berada dalam urutan keempat di dunia dan diprediksikan akan menjadi masalah kesehatan yang utama. Muslimin dan muslimat, dunia ini memang tempatnya capek, di mana kita mengalami luka batin, depresi, stres, dan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya dunia ini bukan hanya tempat untuk menikmati pelangi saja, melainkan bagaimana kita bisa menari-nari di atas dunia di tengah hujan bahkan badai. Begitu banyak ujian yang ditimpakan kepada kita, itu semua urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita hanyalah berserah. Ingat, kita hanyalah seorang hamba. Dalam Kamus Al-Munawwir, berserah yaitu tawakal ala Allah, pasrah, tawakal kepada Allah. Tawakal dalam bahasa Arab berasal dari bahasa tawakul yang merupakan turunan dari kata wakalal yang artinya wakil atau terwakilkan. Maka secara etimologi, tawakal merupakan menyandarkan seluruh hati kita, sepenuh hati kita kepada sang wakil yang maha mewakili, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muslimin dan muslimat, tugas seorang hamba, bagaimana caranya supaya kita bisa bertawakal kepada Allah, yaitu dengan lapang dada. Banyak kita mengira masalah kita selesai baru kita bisa lapang dada, padahal sejatinya lapangkan dulu dadamu, maka insya Allah Allah akan mudahkan seluruh urusanmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa rezeki itu bisa datang dari hal yang tidak kita sangka, dan bertawakallah kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhkan segala keperluan kita. Sesungguhnya Allah Maha menghendaki apa yang Ia kehendaki.
Hashim Muhammad menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Dialog Tasawuf dan Psikologi, banyak makna tawakal, di antaranya tawakal yaitu memotong hubungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mengira bahwa tawakal itu tidak melakukan apa-apa, padahal ini keliru. Dari Ibnu At-Taillah Al-Sakandari menjelaskan bahwa tidaklah seorang hamba mencapai kepasrahannya kepada Allah kecuali ia harus mengikuti segala ketentuannya Allah. Dari model kepasrahan yang ditawarkan oleh Ibnu At-Taillah tadi, jangan dianggap sebagai bentuk kepasifan dalam hidup. Karena sejatinya tawakal, bentuk kepasrahan kita kepada Allah adalah hati, dan bentuk usaha dan kerja keras kita adalah badan. Bagaimana seorang mukmin bisa bertawakal kepada Allah tanpa melakukan usaha apapun, sedangkan Allah telah menjelaskan dalam ayat-ayatnya yang mulia, dan Rasulullah juga menjelaskan dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki berkata, "Apakah aku ikat unta ini lalu bertawakal, atau aku biarkan dan bertawakal?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikatlah untamu dan bertawakal." Hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan oleh Al-Albani. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terdapat 3 bentuk tingkatan tawakal. Yang pertama at-tawakul, yaitu seseorang yang melaksanakan tawakal, ia akan mendapatkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa, karena ia yakin bahwa segala sesuatu itu merupakan bentuk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-taslim, yaitu seorang hamba yang bertawakal, ia menyerahkan segala urusannya kepada Allah karena ia percaya bahwa Allah merupakan sebaik-baik tempat untuk diwakilkan segala urusan. Dan yang ketiga yaitu al-tafwid, di mana seorang hamba tidak lagi mengkhawatirkan, ia menerima dengan lapang dada apapun bentuk takdir yang Allah berikan. Maka muslimin dan muslimat, sebagai seorang hamba, cukuplah kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Karena tak jarang masalah yang datang kepada kita disebabkan oleh hati dan pikiran kita. Maka kendalikan hati kita dan kendalikan pikiran kita. Muslimin dan muslimat, mari sama-sama kita bermuhasabah, tundukkan pandangan kita dan katakan, "Ya Allah, hamba sedang sedih. Ya Allah, hamba sedang bingung. Jangan-jangan masalah dan musibah yang Engkau berikan adalah atas undangan dari dosa-dosa hamba." Akui teman-teman, hadirkan semua perasaan yang ada dalam diri kita. Apapun, mungkin itu kecewa, mungkin hati yang terluka, mungkin cemas berlebihan memikirkan sesuatu. Hadirkan apapun itu perasaan kita. Kita adukan kepada Allah. Hamba bingung ya Rabb. Hamba malu. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi hamba harus mengeluh? Karena seringkali kita lupa. Kita hanya fokus kepada masalahnya saja. Padahal sejatinya Allah itu memberikan banyak nikmat yang beriringan dengan masalah itu sendiri. Maka ya Allah, semoga masalah, ujian dan musibah yang Engkau berikan, yaitu dengan juga Engkau hapuskan dosa-dosa hamba, dan sebagai bentuk Engkau curahkan kasih sayang kepada hamba. Maka hadirin dan muslimat, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.